Alhamdulillah wa ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelenggarakan satu daurah ulama. Ulama berkumpul untuk membahas satu tema. Kebetulan temanya adalah tentang Mama Kudang. Karena buku Mama Kudang telah ditulis secara akademik menjadi sebuah buku, maka ada bedah buku bersama dengan Profesor Mansur Surya Negara, sejarawan Islam, penulis buku Api Sejarah. Nah, apa tujuan sesungguhnya dari ini? Sebetulnya kita sudah sepakat, seluruh ormas Islam sudah sepakat bahwa Mama Kudang memiliki peran yang begitu besar terhadap NKRI. Bahkan dalam beberapa narasi yang dibangun di daurah ini, Mama Kudang adalah bidan NKRI, artinya yang melahirkan NKRI sebagai ketua konstituante sementara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengangkat Mama Kudang sebagai seorang yang bisa menjadi ikon di Tasikmalaya, baik kota ataupun kabupaten. Oleh karena itu kita mengupayakan untuk mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional atau gelar pahlawan nasional. Itu untuk tingkat nasional. Yang kedua, kita juga mengupayakan untuk menjadikan Mama Kudang sebagai nama jalan di kota Tasikmalaya. Saat ini nama jalan sudah ada, namanya Kiai Haji Muhammad Sujani, tetapi itu jalan bukan protokol, artinya sangat kecil, berada di pojok. Oleh karena itu, kita mengusulkan Jalan Mangit atau Mangkubumi Indehiang dijadikan menjadi jalan Mama Kudang. Nah, ini sudah disepakati oleh Pak Wali Kota melalui tanda tangan, juga sudah disepakati oleh Ketua DPRD, sudah disepakati oleh akademisi, sudah disepakati oleh Prof. Mansur Surya Negara dan lain sebagainya. Dokumennya nanti akan diterbitkan. Insya Allah doanya mudah-mudahan cita-cita kita memiliki ikon seorang ulama sentrum di kota Tasikmalaya dan di Kabupaten Tasikmalaya bahkan tetap Sunda untuk diangkat menjadi seorang tokoh, seorang gelar pahlawan nasional dan menjadi kebanggaan Tasikmalaya. Ini dampaknya akan domino. Ada semacam mungkin nanti ada mengingatkan memori masa lalu tentang perjuangan para ulama untuk menegakkan Republik Indonesia dan akan berguna bagi generasi-generasi pelanjut bangsa agar mereka tidak historis, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Alhamdulillah daurah ini adalah tujuannya, salah satunya adalah untuk membuat rekomendasi itu kepada pemerintah kota, dan pemerintah kota menunggu naskah akademik. Naskah akademik sudah ada, anggaran sudah ada, kita sudah penuhi seluruh unsurnya, dan tanda tangan yang hadir di sini adalah pendukung untuk membuat Mama Kudang sebagai pahlawan nasional. Itu mungkin pemahaman yang berbeda. Jadi kenapa Mama Kudang dianggap Syiah di dalam kajian ini? Satu, karena Mama Kudang itu nasabnya itu sampai kepada Rasulullah melalui Hasan Hussein. Hampir seluruh di buku itu dijelaskan seluruh turunan Rasulullah itu yang tersisa adalah Zainal Abidin. Zainal Abidin dari Hussein. Hussein itu kan kalau diinterpretasikan secara pendek gitu ya, sederhana, itu adalah bapaknya Syiah gitu ya, bapaknya Syiah, karena orang Syiah itu sangat mengunggulkan, sehingga ketika menarasikan adanya Zainal Abidin, lalu Ja'far Shadiq dan seterusnya, ya kalau merujuk kepada Rasulullah semuanya, kalau dianggap itu lainnya atau unsurnya Ja'far Shadiq, ya pasti Syiah semua. Ya. Habib itu Syiah semua. Ini tidak benar, tidak benar bahwa ini disebut Syiah. Karena apa? Syiah itu kan belakangan. Saya baru datang dari Iran, saya tahu betul apa yang dilakukan Syiah, apa bedanya. Saya memiliki buku novel, saya juga sering ke pusat Syiah di Indonesia. Itu tidak ada satupun narasi di buku ini Syiah, tidak ada satupun. Ya kalaupun kita mengakui bahwa tradisi-tradisi pesantren itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu memiliki memiliki cara-cara seperti Syiah, tetapi Syiah itu bukan secara mungkin tradisi, tapi bukan tauhid, dan itu tetap Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu hal sesuatu yang tidak mengerti tentang sejarah. Betul. Ya. Karena satu tokoh yang paling penting era setelah periode Syekh Abdul Muhyi itu Mama Kudang. Karena Mama Kudang memiliki jaringan ulama,
dia melalui IBMU dan PGN ada 1.300 kiai berkumpul dalam PGN. Mama Kudang juga memperjuangkan melek atau literasi melalui Alim Tisal, melalui Al-Mutar, juga Al-Musli. Mama Kudang juga beliau peran aktif di Masumi. Masumi itu waktu itu dalam konteks itu Masumi itu adalah kumpulan ormas-ormas Islam disatukan oleh Jepang, sehingga Mama Kudang masuk itu tidak ada salahnya. Jadi Mama Kudang itu lengkap. Satu sisi beliau adalah ahli tasawuf, ada beberapa tarekat Satariyah, Tijaniyah, Qadiriyah, sama Tijariyah Naksabandiyah, juga Sajiliyah. Di sisi lain beliau adalah ahli di bidang syariat, fikih, ushul fikih, balago dan seterusnya. Di buku itu dijelaskan secara genealogi keilmuannya. Juga beliau juga berperan penting secara lokal dan nasional. Jadi tidak ada alasan kalau kita menyembunyikan terus tentang Mama Kudang. Nah, ini